Salam Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Masia, dan bagi saudara-saudaraku yang berada di manapun kita berada, mari kita akan persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah raya pagi hari ini. Mari saudaraku yang terkasih, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Maha besar Bapa Yahweh di dalam Samayim, pagi hari ini kami datang ke hadirat Engkau, mengucap syukur terima kasih ya Tuhan atas kasih kemurahan, penyertaan perlindungan Bapa Yahweh dikala kami beristirahat, dan pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami kembali Tuhan, untuk kami beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Bapa, senantiasa Engkau tetap menyertai, memberkati kami, melindungi kami terus ya Tuhan. Dan kami akan, oh Tuhan, melakukan ibadah raya pagi hari ini. Bapa Yahweh, senantiasa Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Segala campur tangan kuasa kegelapan, roh-roh jahat, kuasa maut, kuasa malapetaka yang akan mengusik kami patahkan, kami tolak, kami hancurkan, kami usir dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach. Keluar dari ruangan ini, keluar dari hati pikiran kami semuanya. Tutup bungkus lubungi kami dengan kuasa darah Yesus HaMashiach. Terima kasih Roh Kudus, kami siap untuk memuji, memuliakan Bapa Yahweh. Dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Biarlah semua yang percaya berkata amin. Mari saudara yang terkasih, kita angkat pengakuan iman kita, Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Inilah pengakuan iman kami ya Bapa Yahweh, pencipta semesta alam, jagat raya langit dan bumi, serta Tuhan Yesus HaMashiach, Juru Selamat kami, serta Ruach HaKodesh pemimpin pembimbing dalam kehidupan kami. Kami akan mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu terkasih. Ya, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun berada, kita akan mengucap syukur kepada Bapa Yahweh, karena Bapa Yahweh sangat-sangat baik. Haleluya. Ya, kita akan angkat pujian Hodulayah kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Hodulayah kita, kile olam hasdo. Hodulayah kita, oh kile olam hasdo.
Syukur kami naikkan pada Bapa Yahweh yang luar biasa. Engkau yang menciptakan kami semua. Haleluya. Terima kasih, haleluya. Syukur ya Bapa Yahweh. Terima kasih. Haleluya. Hodu. La Yahweh kita. Hodu la Yahweh. Ya hodu. Ya, saudaraku yang terkasih, luar biasa sekali Bapak Yahweh yang memeliharakan hidup kita. Dia selalu mengasihi kita dan kita selalu mengucap syukur pada Bapak Yahweh. Terus kita akan pujikan dengan pujian haleluya la olam. Haleluya, haleluya. Sirukula Bemilangat bodela
Shemeim. Haleluya, Al-Masih hayat, Al-Masih odlo hayat. Haleluya, 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 Yashirullah. Behain balik menghakuri, jangan berdua monsilim, betan Tuhan haleluya, haleluya, imhashim, haleluya, ayom shemeim. Luar biasa, pujian tadi mengajak kita untuk selalu mengucap syukur pada Bapa Yahweh. Karena kita selalu ingin berdekatan dengan Bapa Yahweh. Mari saudaraku yang terkasih, kita akan terus pujikan nyanyian pujian malam hari ini. Dia akan membebaskan, Dia akan menyertai.
Puji Yahweh. Amin. Haleluya. Kita akan ulangi sekali lagi. Haleluya. Dia akan meluputkan. Dia akan meluputkan. Dia akan membebaskan. Dia akan menyertai kalau kau percaya. Dia akan meluputkan. Dia akan meluputkan. Dia akan membebaskan. Dia akan menyertai kalau kau Yahweh, Yahweh. Ya, itulah namanya. Yahweh. Yahweh, Yahweh. Itulah namanya. Dia akan meluputkan. Dia akan membebaskan. Dia akan menyertai kalau kau mengenal namanya. Yahweh, Yahweh, itulah namanya. Yahweh, Yahweh, itulah namanya. Dia akan meluputkan, dia akan membebaskan, dia akan menyertai kalau kau mengenal namanya. Puji Yahweh, puji Yahweh, puji Yahweh selamanya. Puji Yahweh, puji Yahweh selamanya. Mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. 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 Haleluya, haleluya. Luar biasa pujian ini mengatakan kita harus memanggil nama Bapa Yahweh, kita harus mengenal namanya, kita harus Yahweh, kita akan memuji terus dengan Bapa Yahweh. Amin, haleluya.
haleluya, haleluya. Ya, mari jemaat, silahkan kita duduk kembali. Saudara-saudariku yang di rumah, kita juga akan duduk kembali dan kita akan sebentar akan mendengarkan renungan firman Bapa Yahweh. Kita angkat pujian Espok Levaneka et Libi et Libi. Haleluya, haleluya. Levaneka et Libi et Libi. Debe vaneka abdi kiada Yahweh ahubi ispo vaneka elibi debe vaneka abdi Kiada Yahweh Ahubi Yahweh Ahubi Meri Rosi Yahweh Ahubi Syukur bagimu ya Bapa Yahweh. Haleluya, Engkau sangat baik, Engkau luar biasa. Terima kasih. Oh, haleluya. Kau kudus Bapa Yahweh, terima
makasih. Haleluya. Engkau layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, layak dimuliakan. Oh ya Bapa Yahweh, di dalam Tuhan Yesus Masia. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji syukur. Ya, sekali lagi kita naikkan pujian. Isbuk livaneka and libi Debe vaneka abi kiata Yahweh awi Isbuk livaneka. Tiada Yahweh awi ata Yahweh awi Meri Roshid Kami bersyukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Di pagi yang indah ini kami bersama-sama dapat kembali bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Terima kasih untuk waktu yang indah yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah segala pujian, ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu dapat menyenangkan-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa Yahweh, kami sambut firman-Mu pada saat pagi ini, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Semua yang percaya berkata, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Bapa Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saat ini kembali ngetren saudara-saudara, berkenaan dengan munculnya COVID-19, mulai orang berpikir tentang the Illuminati. Saya sebetulnya 3 tahun yang lalu sudah pernah menyampaikan. Saya beri tema, kaulah korban elit global di Illuminati berikutnya. Tetapi tidak ada salahnya kalau saya akan kembali membicarakan masalah di Illuminati, tetapi dari cara pandang yang berbeda dengan yang pertama 3 tahun yang lalu, saudara-saudara. Nah, kalau kita melihat tentang di Illuminati, tentu kita akan ingat simbol-simbolnya. Di situ sudah saya tunjukkan beberapa simbol, saudara bisa melihat di layar kaca. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebetulnya di Illuminati ini pendirinya siapa? Freemason ini pendirinya siapa? Ini karena masih ada
saling kait-mengkait ya Bapak Ibu. Sekarang saya akan mulai bercerita terlebih dahulu tentang siapa pendiri dari The Illuminati atau juga Freemason, itu satu kelompok ya. Nah, ini diawali di tahun 1776 di Bavaria, Yunani. Dia masuk di Freemason, saudara-saudara. Tentu saja tujuan membentuk kelompok ini tidak lain adalah memiliki beberapa agenda. Agenda yang cukup penting yang menjadi visi dari The Illuminati ini adalah menghapus sistem agama. Karena dia berpikir bahwa agama ini biang kerusuhan, saudara-saudara. Adanya agama, orang kalau beda pendapat langsung melakukan penyerangan secara anarkis. Tidak bisa tersentil sedikit, emosinya marah. Jadi untuk apa tujuan beragama? Katanya beragama, tapi sifatnya beringas. Jadi dihapus saja agama. Dunia ini rusuh, dunia ini kacau. Bukan oleh kaum intelektual, tapi oleh kaum agama. Orangnya intelektual, tapi kalau sudah masuk dalam pola agama, orang otaknya jadi beringas. Itu menurut mereka. Dan memang kalau kita perhatikan, seharusnya agama itu mengajarkan tentang kelembutan. Agama mengajarkan tentang kebaikan. Tetapi faktanya memang kalau kita lihat secara kasat mata, sekarang tidak seperti itu, saudara-saudara. Jadi apa yang dikatakan oleh Adam Weishaupt ini ada benarnya juga sebetulnya ya. Kita melihat kelompok dari zaman Yesua, itu yang bikin rusuh itu juga ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka kelompok-kelompok orang yang beragama. Tetapi dia jadi biang kacau, biang keladi dari kekacauan semua itu. Jadi mereka berpikir hapus saja sistem agama. Nggak bisa dilanjut. Kemudian visi yang kedua yaitu menghapus sistem keluarga. Menjadi manusia seluruh dunia menjadi satu kesatuan. Jadi tujuannya memang ngeri, saudara-saudara. Sementara kitab suci kita itu konsepnya bukan konsep global, tetapi konsep keluarga. Coba saja, agama apa di atas muka bumi ini yang mengajarkan untuk memanggil Sang Pencipta dengan panggilan keluarga? Hanya aturan dari Torah, saudara-saudara. Memanggil Sang Pencipta dengan panggilan Bapa, itu panggilan keluarga. Kemudian ketika Yesua pada waktu manusia dijadikan, itu juga dalam bentuk keluarga. Adam dan Hawa itu keluarga. Kemudian ketika Yesua turun ke dalam dunia ini, dialah Sang Yahweh sendiri menjadi manusia, itu juga sistem pelayanannya pun sistem pelayanan keluarga. Yesua bahkan memberikan perumpamaan-perumpamaan seperti di dalam kitab Matai atau Matius pasal 25 ayat 1 sampai 10 berbicara tentang 10 anak dara yang menanti kedatangan mempelai pria. Itu bicara tentang keluarga. Bahkan kalau kita nanti mati, kita akan bersama-sama dengan Bapa Yahweh. Kita akan menikmati yang disebut dengan perjamuan kawin anak domba. Itu bicara tentang keluarga. Tetapi
konsep dari The Illuminati menghapus keluarga. Kemudian konsep yang ketiga yaitu Freemason itu bertanggung jawab atas terjadinya 3 revolusi. Seperti misalnya revolusi Perancis, revolusi Amerika, dan revolusi industri di Inggris, dan pecahnya Perang Dunia Pertama. Itu ulahnya di Illuminati sebetulnya, saudara-saudara. Jadi di sisi lain dia mengatakan bahwa agama itu biang keladi kerusuhan, tapi dia sendiri menciptakan kerusuhan sampai terjadinya peperangan. Itulah kelompok di Illuminati. Kelompok inilah yang menciptakan bumi bulat, saudara-saudara. Yang aslinya menurut kitab suci bumi itu datar, bukan bulat, saudara-saudara. Nah, saya tidak membahas ini, itu sudah ada video saya tentang bumi datar atau bulat. Ada materinya sendiri, itu sudah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu juga. Kemudian, visi yang keempat yaitu mengurangi populasi manusia di atas muka bumi ini. Di Illuminati menganggap bahwa saking banyaknya manusia, itu tidak ada lagi keselarasan antara alam dengan manusia. Saking banyaknya manusia, alam menjadi rusak. Ada pembalakan liar, macam-macam. Hutan-hutan ditebangin, digunduli, ya, banyak bahan-bahan kimia yang mencemari lingkungan. Jadi Illuminati berpikir bahwa penduduk bumi saat ini sudah terlalu banyak. Makanya harus dihapus, disisani 500 juta orang saja. Itu visi mereka. Kalau dikatakan gila, ya memang gila. Tetapi visi segila apapun, kalau dia tidak dihambat, itu pasti akan bisa terjadi. Mereka juga memiliki satu visi yang lain lagi, yaitu sistem pemerintahan tunggal yang dikenal dengan New World Order, sistem pemerintahan tunggal. Jadi karena banyaknya negara-negara itu mengakibatkan peperangan. Jadi lebih baik negara itu disatukan menjadi satu sistem pemerintahan tunggal. Ini adalah misi dan visi dari The Illuminati. Kemudian saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa anggota dari The Illuminati itu bukan orang sembarangan, tetapi para tokoh dunia, bahkan presiden-presiden dunia ini pun banyak yang masuk ke The Illuminati. Hanya ada 2 orang yang tidak sejalan dengan konsepnya The Illuminati, yaitu Abraham Lincoln dan John F. Kennedy. Ini orang-orang yang tidak sependapat dengan The Illuminati, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itulah ya orang-orang ini perlu disingkirkan, begitu ya. Sekarang kita akan melihat atau membuat sebuah pertanyaan. Apakah di Illuminati itu ada di Indonesia? Selama ini kita berpikir bahwa di Illuminati itu hanya ada di Amerika atau di Belanda. Saya bilang salah. Di Illuminati itu sudah masuk ke Indonesia, saudara-saudara. Nah, kita akan lihat namanya memang bukan di Illuminati tetapi Freemasonry. Tapi itu masih ada afiliasi dengan di Illuminati. Sama saja, kalau saya bicara Freemason ya sama dengan di Illuminati. Kalau saya bicara di Illuminati ya sama dengan New World Order. Sama, saudara-saudara. Kemudian NASA itu juga bagian dari di Illuminati. Nah, NASA itulah yang menciptakan bumi bulat, saudara-saudara.
Karena kalau kita melihat peta dunia PBB, coba saudara lihat ya, amati peta dunia yang ada di simbol PBB, itu bukan bumi bulat, itu bumi datar, saudara-saudara. Dan kitab suci kita itu juga mengajarkan tentang bumi datar, bukan bulat. Bumi bulat sekali lagi adalah ciptaan di Illuminati. Nah, sekarang saya akan ceritakan sedikit ya tentang Freemason. Freemason itu sudah ada di Indonesia ya sejak tahun 1736. Nah, kala itu ada seorang Belanda VOC namanya adalah Jacobus Cornelius Matthius untuk berdagang di Batavia. Batavia itu adalah nama lain dari kota Jakarta saat ini, saudara-saudara. Jadi kota Jakarta itu dulu namanya adalah Batavia. Kemudian, waktu pertama kali masuk ke Indonesia, saudara-saudara, itu didirikan hanya 6 orang Belanda. Tetapi akhirnya pada tahun 1810 dibekukan oleh Gubernur Jenderal Daendels. Tetapi ya Gubernur Jenderal ini punya kedudukan ya sementara, saudara-saudara. Maka ketika Gubernur Jenderal ini lengser, maka Freemason, kelompok dari di Illuminati ini muncul kembali, saudara-saudara. Berdiri lagi. Dan ternyata organisasi Freemason ini itu sebetulnya adalah kelompok orang-orang Yahudi. Tapi perlu saudara ketahui, kalau saya berkata Yahudi, tidak bisa saudara berkata itu orang Yahudi keseluruhannya. Tidak, dia hanya kelompok kecil. Kelompok Freemason ini adalah kelompok orang-orang Yahudi yang anti Tuhan. Ingat itu, saudara-saudara. Jadi jangan sampai saudara jerambah uyah gitu ya, menganggap sama rata. Bahwa kalau yang namanya orang Yahudi ya berarti mereka semua, tidak. Freemason itu didirikan oleh orang Yahudi. Adam Weishaupt itu orang Yahudi, saudara-saudara. Tetapi dia anti Tuhan, bahkan dia pemuja setan, saudara-saudara. Jadi kelompok di Illuminati itu sebetulnya pemuja setan. Ya. Dan organisasi ini di Indonesia lahir tahun 7 April 1955. Dan ternyata, ya sebelum kita lanjut saudara lihat dulu ya, pakaiannya, itu pakaiannya kayak ada gambar kantong gitu ya, nanti saudara akan ketemu di bagian belakang. Itu gambar apa? Yang mungkin banyak di antara saudara yang sudah memakai, tetapi bukan memakai baju. Ya, tetapi kita juga memakai gitu ya. Nanti kita akan sampai ke sana. Nah, kita kembali lihat di sini bahwa orang-orang Indonesia itu mereka sudah mulai banyak yang simpatik dengan kelompok Freemason ini. Bahkan tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Tokoh-tokoh nasional Indonesia juga ikut bergabung. Nah, saudara lihat di gambar tersebut ya, itu ada Raden Adipati Tirtokusumo, kemudian Raden Mas Adipati Aryo Purbo Hadiningrat, Dr. Rajiman, dan banyak lainnya lagi. Itu tokoh-tokoh yang hebat di Indonesia, tetapi mereka masuk ke kelompok Freemason, saudara-saudara. Kemudian di tahun 1967 adalah awal dari kehadiran tarekat Mason yang disebut dengan tarekat Mason bebas yang terorganisir di Jawa dan masyarakat Hindia Belanda, dan di Indonesia ini berkembang dengan pesat sekali. Mereka mendirikan loji-loji. Nanti saudara akan lihat bekas lojinya
sampai hari ini masih ada prasastinya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tarekat mission bebas dan masyarakat Hindia Belanda dan Indonesia ini sempat dibukukan oleh Dr. Theo Stephen. Tetapi, saudara-saudara, pada tahun 1950, ya, ini rupa-rupanya Presiden Soekarno itu mengundang anggota-anggota untuk menyatakan kegiatannya. Ya, Bapak Ibu. Dan ternyata ketika dipanggil, karena banyak orang yang protes ketika melihat loji-loji yang mereka pakai untuk berkumpul, seperti kayak ibadah tetapi kayak mantra gitu ya, mereka bergumam kayak mantra. Jadi warga yang ada di sekitarnya itu resah, saudara-saudara. Nah, akibat dari keresahan itu terdengar oleh Presiden Soekarno. Lalu mereka kelompok itu dipanggil. Lalu ditanya, aku dengar katanya kamu kelompok pemuja setan. Kira-kira menurut saudara bagaimana? Apakah dia mengaku atau tidak? Saya yakin tidak. Tidak mungkin dia ngomong sama Presiden Soekarno dengan berkata, oh iya Pak, kami pemuja setan. Enggak mungkin, saudara-saudara. Mereka akan berkata, enggak, kami enggak memuja setan kok. Ya sudah, karena ditanya enggak memuja setan, ya sudah didiamkan, saudara-saudara. Tetapi pemerintah pada waktu itu tidak bodoh. Sekalipun ya sudah silahkan, tapi dipantau terus, saudara-saudara. Dan ternyata ketika dipantau itu membuat keresahan yang sangat luar biasa. Sehingga Presiden Soekarno pada tahun 1962 dia menerbitkan lembaran negara untuk menutup kelompok Freemason ini. Tepatnya Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 23 tahun 62. Yang waktu itu namanya adalah Yayasan Raden Saleh. Jadi Presiden Republik Indonesia waktu itu membekukan, dengan kata lain melarang adanya Yayasan Raden Saleh yang sebetulnya itu adalah kelompok Freemason, saudara-saudara. Dan kalau kita melihat dari peninggalan-peninggalannya, loji yang masih sangat jelas di Indonesia yaitu Gedung Bappenas. Ya, ini lembaran negaranya, kemudian ini gedungnya, Gedung Bappenas, saudara-saudara. Nah, Gedung Bappenas ini sebetulnya adalah merupakan gedung loji yang dulu suka dipakai untuk kelompok mereka. Dan itu bukan cuman ada di Jakarta atau di Batavia, tetapi juga di Bandung, saudara-saudara, yang sekarang sudah menjadi masjid, kalau tidak salah Masjid Agung, ya, di Bandung, saudara. Itu dulu adalah dari Freemason. Kemudian kalau kita melihat Freemason ini sudah mengatur sedemikian rupa untuk jalan tata kota pada masa itu. Bayangkan, saudara-saudara, bagaimana hebatnya mereka sampai di tata kota, jalanannya itu ditata sedemikian rupa sampai membentuk gambar Baphomet. Nah, kalau saudara lihat di sana, di kepala kambing ini, itu Gedung Bappenas itu ada di situ, saudara-saudara. Coba saudara amati ya, gambar itu yang saya tayangkan di layar kaca saudara, itu kan mirip. Ya. Itu yang dikenal dengan Baphomet. Baphomet itu adalah kelompok pemuja setan yang menyembah setan, simbolnya itu kambing, saudara-saudara. Kemudian bukan cuman itu saja,
Tetapi kalau kita melihat, saudara-saudara, di bundaran HI, itu juga ada simbol mata Horus, saudara-saudara. Itu bundaran HI. Ya, saudara bisa lihat di sana, ya, di gambar itu bundaran itu kan bentuknya kayak mata, saudara-saudara. Persis seperti yang ada di sampingnya. Jadi Freemason yang sebetulnya ini adalah pendirinya orang Yahudi yang memuja setan, dan dia ini banyak mengadopsi dari dewa-dewa Mesir. Kenapa simbolnya saja kayak mata gitu ya. Kemudian salamnya itu kayak orang tangannya seperti ini, sudah saya tunjukkan ya. Salamnya itu begini. Salamnya itu begini. Itu kelompok di Illuminati. Kemudian kalau mereka memberi hormat, tangannya seperti ini. Nanti saudara akan lihat itu, kelompok-kelompok itu. Ya. Nah sekarang kita lanjut saudara-saudara. Visi mereka itu dituangkan, diaplikasikan, itu di berbagai macam sudut saudara-saudara. Dari berbagai macam sektor. Saya ambil contoh melalui musik. Mungkin saudara pernah mendengar musik Imagine. Ya. Imagine yang dinyanyikan oleh John Lennon yang cukup viral pada masa itu. Kalau saudara memperhatikan liriknya, itu adalah lirik dari kelompok Freemason, kelompok di Illuminati. Coba ya, kalau saudara lihat itu, di sana dikatakan, imagine, there's no heaven. Bayangkan kalau nggak ada surga. Ya. It's easy if you try. Dan itu sangat mudah kalau kamu mau mencoba. Saya baca terjemahannya ya. Tidak ada neraka di bawah kami. Di atas kita hanya langit. Bayangkan semua orang hidup untuk hari ini. Bayangkan tidak ada negara. Ya kan tidak ada negara karena mereka disatukan menjadi satu tatanan pemerintahan yang dikenal dengan New World Order. Ya. Bayangkan tidak ada negara. Itu tidak sulit untuk dilakukan. Tidak ada yang bisa membunuh atau mati. Dan agama juga. Maksudnya ya nggak ada agama gitu. Karena agama ini biang pengacau. Bayangkan semua orang hidup dalam damai. Kamu bisa bilang, aku pemimpi. Tapi aku bukan satu-satunya. Saya berharap suatu hari nanti Anda akan bergabung dengan kami. Dan dunia kamu akan menjadi satu. Bayangkan tidak ada harta. Saya ingin tahu apakah Anda bisa. Tidak perlu serakah atau kelaparan. Persaudaraan manusia. Bayangkan semua orang. Ini saya kepotong itu ya tulisannya. Imagine all the people. Ya, bayangkan semua orang sharing all the world. Membagi ke seluruh dunia. You may say, I am a dreamer. Kamu bisa mengatakan aku adalah seorang pemimpi. But I am not the only one. Tetapi bukan saya satu-satunya. I hope someday you will join us. Saya berharap suatu hari kamu akan bergabung dengan saya. And the world will live as one. Dan dunia akan menjadi satu. Nah itu kan visinya di Illuminati, saudara-saudara. Dan dia bukan cuman menguasai dalam dunia musik. Mungkin saudara masih ingat ya, ada musik yang dinyanyikan oleh Steve Wonder. Itu judulnya kalau tidak salah, I Just Call to Say I Love You. Lagunya kira-kira begini, I just call to say I love you. Nah, itu kalau diputar dengan sistem backward masking itu akan ada kata-kata bahwa Yeshua itu setan, saudara-saudara. Itu yang saya sebut dengan subliminal. Jadi mereka menyusup
kepada semua bangsa di atas muka bumi ini dengan berbagai macam cara, termasuk menggunakan sistem subliminal. Saya tidak akan membahas tentang subliminal karena saya sudah menyampaikannya. Saudara bisa melihat materi saya secara detail. Apa itu subliminal, saudara? Yaitu memasukkan kata-kata yang tidak disadari orang ke alam pikiran bawah sadar manusia. Orang tidak sadar. Mereka berpikir, ya kita sudah nyanyi seperti itu, tapi dengan nyanyi, katakanlah seperti imagine saja, kata-katanya sudah membawa kepada visi dan misinya di Illuminati. Kita nyanyi lagunya Steve Wonder, itu kita kayak dimasukin kata-kata bahwa Yesua itu setan katanya. Lagunya cukup terkenal, saudara-saudara. Kemudian kalau saudara lihat film apa namanya itu, Lion King, ya, saudara lihat itu film Lion King itu kan ada bintang-bintang itu ya, itu subliminal sebetulnya. Saudara yang nonton ya fokusnya kepada singanya. Tetapi kalau saudara mengamati bintang-bintang itu membentuk huruf sek. Tujuannya apa? Tujuannya adalah orang itu banyak dirasuki agar pikirannya itu selalu ke seksual melulu. Gitu. Kemudian saya lanjut film The Simpsons. Nah, saudara tahu film The Simpsons ini juga cukup terkenal. Waktu itu ini Simpson ini membeli kayak majalah gitu ya, seharga $9. Ini ada gambarnya New York. Tapi saudara sadari nggak di belakangnya itu ada 2 gedung kembar, saudara-saudara. Ya. 2 gedung kembar, makanya kalau 9 ada 2 gedung kan 911 ya. Nah itu kan runtuhnya World Trade Center di Amerika. Itu sudah diprediksi, saudara-saudara. Jadi jangan sampai saudara berpikir itu suatu kebetulan, tidak. Itu sudah direncana oleh mereka. Yang nantinya yang dijadikan sasaran itu adalah Osama bin Laden. Tapi itu sebetulnya kelompoknya kelompok siapa? Kelompok di Illuminati, Bapak Ibu. Kemudian kita lihat film Donald Duck. Donald Duck ini apa namanya tokoh yang nggak pakai celana ya, cuma pakai baju aja. Nah kalau saudara lihat, saudara perhatikan tulisan di belakang, ya. Ini tulisannya apa? ASK about Illuminati. Jadi itu sebetulnya yang disebut dengan subliminal. Saudara fokus aja kepada Donald Duck. Tetapi secara alam bawah sadar, di Illuminati itu direkam oleh pikiran bawah sadar saudara. Ya. Itu yang dikenal dengan subliminal. Kemudian saudara lihat Walt Disney. Perhatikan tulisan Walt Disney, saudara. Itu membentuk 666. Itu yang dikenal dengan subliminal, sekali lagi. Saudara tidak menyadari, apalagi orang yang nggak paham akan subliminal. Mereka akan menuduh apa? Oh ini cocokmologi katanya. Cocokmologi apa cocokologi gitu loh. Ya, saya memang sering ya dikatain orang katanya, Pak Lukas itu cocokmologi. Ya, saya cuma ketawa saja. Ya maklumlah karena mereka belum sampai ilmunya sampai di situ. Tapi kalau orang yang paham akan dunia alam supranatural, itu sebetulnya adalah subliminal yang dimasukkan langsung ke pusat otak kita. Saudara juga melihat itu, tulisan yang ada ini tulisannya apa ini? Di Illuminati, saudara-saudara, yang di papan tulis itu ya, di sebelah kiri atas, itu kan tulisannya di Illuminati.
Apakah penonton memperhatikan tulisan itu? Enggak akan. Pertanyaannya, apakah itu kebetulan? Tidak. Itu sudah direncana, saudara-saudara. Sekali lagi, kalau saudara yang belum paham akan subliminal, supaya bisa lebih paham, saudara tonton video saya yang judulnya subliminal. Ya. Kemudian kembali ke Donald Duck, saudara. Saudara mungkin hanya memperhatikan mobilnya yang lucu, ya, Donald Duck-nya yang juga lucu, tetapi di situ tertulis angka 666. Ya, itu cara memasukkan kelompok mereka ke alam pikiran bawah sadar kita. Sehingga ketika itu nanti muncul, alam bawah sadar kita itu sudah terbiasa dengan hal-hal yang kayak begitu, saudara-saudara. Kemudian, beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 2011, saudara-saudara, itu ada film yang judulnya adalah Contagion. Ya. Contagion ini kalau saudara perhatikan atau tonton, saya pada waktu mendapatkan informasi ini segera saya nonton videonya. Itu peristiwanya persis seperti peristiwa corona saat ini, saudara-saudara. Pertanyaannya, apakah itu suatu kebetulan? Tentu saja tidak. Kemudian yang di sebelah kiri itu Donald Duck, belakangnya seperti kayak ada pohon Natal. Padahal sebetulnya itu adalah subliminal picture. Orang secara kasat mata menganggap itu pohon Natal, tetapi sebetulnya itu adalah bentuk dari piramid. Kemudian dia bergerak bukan cuma di situ, tetapi kalau saudara yang punya handphone, saudara mungkin kalau cari program tertentu pasti lari ke mana? Play Store, saudara-saudara. Nah, Play Store atau Google Play itu semua adalah simbol-simbol dari di Illuminati, saudara-saudara. Itu juga ada simbol piramid capstone, the Ace of Providence, kemudian Google GPS. Itu semua bikinan mereka, saudara-saudara. Jadi melalui apa yang saya sampaikan ini, saudara akan melihat bahwa seluruh sektor yang ada di atas muka bumi ini sudah dikuasai mereka yang tanpa kita menyadari. Kemudian kita masuk ke dunia komputer. Kalau saudara melihat Apple aplikasi store itu bentuknya kan kayak jangka, saudara-saudara ya. Itu subliminal picture namanya. Kayak jangka gitu. Kemudian Android Product Store. Kemudian Masonic Square and Compass, itu ada tulisannya G di tengah-tengahnya. Itu terang-terangan kelompok Freemason. Kemudian gmail.com. Nah, saudara lihat gmail.com yang sebelah kiri bawah, itu kan sama dengan Masonic Royal Ark Apron. Seperti kelompok tadi yang pakai jas, tapi bawahnya kan ada kayak seperti itu, saudara-saudara. Ya. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa mereka betul-betul sudah menguasai dunia ini. Kemudian yang berikutnya, Google Chrome, kemudian Divine King's Sign, 666, Masonic Tubal Cain, kemudian Facebook aplikasi. Itu semua kelompok mereka, saudara-saudara. Kita tidak menyadari. Dan hal-hal yang begitu luar biasa
seperti jaring laba-laba. Jadi dunia ini sudah kayak dikuasai mereka, kayak dijaring mereka. Siapa sebetulnya tokohnya, saudara? Hanya 2 orang, yaitu Jacob Rothschild, kemudian David Rockefeller. 2 orang inilah penguasanya, saudara-saudara. Makanya saya katakan skenario mereka itu cukup mengerikan. Saya sempat mencatat beberapa skenario dari Rockefeller Foundation dan Global Business Network pada tahun 2010. Itu menunjukkan ada beberapa tahapan wabah mematikan termasuk COVID-19 yang tiap tahapnya persis dengan kondisi dunia saat ini, khususnya yang sedang terjadi di Indonesia. Tahapan-tahapan yang dimaksud adalah yang pertama, ada wabah flu baru yang sangat mematikan. Itu. Kemudian tahap kedua apa? Ekonomi lumpuh, dibikin lumpuh, saudara-saudara. Industri mati, rantai suplai hancur, toko-toko dan kantor tutup, karyawan jadi pengangguran, dan ini Amerika terdampak. Bahkan yang memulai yaitu China mengawali lockdown dan bisa sembuh dari wabah. Berarti visi dari di Illuminati, 2 kelompok, 2 orang ini itu sudah terwujud, saudara-saudara. Bukankah sekarang banyak sekali toko-toko yang tutup, kantor juga tutup. Tadi saya pergi ke Artos ya, mau cari kamera. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan streaming kita. Ya, karena saya masih belum puas streaming ini. Harus betul-betul sempurna, saudara. Jadi saya masih terus berusaha supaya streaming kita ini profesional. Bukan cuma 1 kamera, nanti ada beberapa kamera. Tadi saya cari kamera, saudara-saudara, ternyata tokonya tutup. Ya, jadi ya terpaksa saya mau coba-coba pakai online, begitu ya. Kemudian yang ketiga, keberhasilan China dengan lockdown-nya dengan tujuan apa? Agar negara di dunia meneladani lockdown seperti China. Jadi luar biasa sekali, mereka sudah punya kayak master plan gitu ya, rencana yang awal gitu, pusat perencanaan mereka. Kemudian yang keempat yaitu apa? Penduduk dunia diharuskan pakai masker, kemudian cek temperatur suhu di pintu masuk. Nah ini kan sama seperti orang sedang dilatih untuk ngecek microchip ya Bapak Ibu. Sekarang penduduk dunia diharuskan pakai masker. Indonesia juga begitu, sudah mulai. Orang yang tidak pakai masker, wah harus ditilang sekarang. Begitu ya Bapak Ibu. Ngecek temperatur juga ngeceknya di dahi, saudara. Itu kan sama seperti yang saya ceritakan kemarin. Kayak nantinya scan microchip juga di dahi atau di tangan, saudara. Kemudian yang keenam, rakyat dunia seperti tawanan di penjara. Lama-lama bakal pasrah dan menyerah, saudara. Semua orang seperti ditawan. Di Rusia saja, lockdown-nya itu dilepasin ratusan singa. Sehingga kalau orang berani keluar ya dimakan singa, begitu ya, saudara. Kemudian di berbagai tempat itu banyak sekali, bahkan ada yang dilepaskan anjing-anjing galak, gitu ya. Banyak yang orang akhirnya harus tertawan di rumahnya sendiri. Kalau di Indonesia yang dilepas apa, saudara-saudara? Bukan lepas singa, ngelepas napi, saudara. Napinya dilepasin semua. Nah, sekarang malah kejahatan jadi semakin marak. Walaupun saya tahu bahwa tidak semua napi itu melakukan kesalahan. Tidak semua.
Tetapi dengan dilepaskan mereka, terutama yang curanmor dan sebagainya, wah itu saya kemarin juga dengar orang mulai banyak yang kena jambret. Ya, karena kejahatan mereka belum seharusnya keluar, mereka keluar. Kemudian yang ketujuh, rakyat dunia akhirnya sukarela dipasang biometrik ID atau microchip dalam tubuh mereka untuk mengakhiri penderitaan mereka. Nah, visinya berhasil bukan Bapak Ibu? Itu dia. Jadi disitulah visi dan misi dari The Illuminati. Sekarang kita lihat caption berikutnya. Apa yang kita bisa dapat kesimpulan dari semua ini? Ya, kita tentu harus tahu. Inilah tanda-tanda zaman. Coba saya ajak Bapak Ibu membaca di dalam kitab Matius pasal 16 ayat 2 sampai ayat 4 dikatakan demikian. Namun seraya menanggapi, dia berkata kepada mereka, saat menjelang malam kamu berkata cuaca cerah karena langit memerah. Dan pada pagi hari ini badai, karena langit itu memerah seraya meredup. Hai munafik, sesungguhnya kamu paham untuk membedakan rupa langit, tapi tanda-tanda zaman kamu tidak mampu. Nah ini teguran dari Yesua, saudara-saudara. Agar kita mengamati, kalau orang bisa mengamati langit, kenapa orang tidak mengamati tanda-tanda zaman? Bahwa sebetulnya zaman sekarang itu adalah zaman di mana kita sudah berada di ujung dunia. Penghujung zaman di mana sebentar lagi Yesua HaMasyiah akan datang untuk yang kedua kali. Jadi Bapak Ibu, kita mesti siap. Kondisinya sudah seperti ini kok kita nggak siap-siap. Saudara masih menyenangkan diri saudara tanpa peduli dengan kerohanian. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita mulai melihat tanda-tanda zaman. Yaitu apa? Ini diingatkan loh, Yesua mengingatkan ada tanda-tanda zaman yang harus kita perhatikan. Saya menemukan ada beberapa tanda zaman yang sempat saya catat. Ya, jadi saudara harus waspada, berjaga-jaga. Sebab bisa saja kita sedang santai, ada sangkakala Elohim berbunyi. Ya, kita semua akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Kapan itu tepatnya? Ya itu jangan tanya saya. Kitab suci saja tidak menulis kapan. Tapi yang jelas harus siap-siap. Saya tidak akan mau memberi tanggal dan waktu. Karena memang di kitab suci tidak diterangkan. Jadi jangan kita lebih menerangkan daripada kitab suci. Nanti saya jadi sesat, saudara-saudara. Karena kitab suci mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Tetapi tandanya kita harus siap. Sama seperti ketika orang yang mau masuk dalam perkawinan. Biasanya kalau mempelai laki-laki itu datang, mempelai wanitanya sudah siap, saudara-saudara. Yaitu apa? Mempelai wanita itu biasanya diberitahu. Apakah pakai handphone atau pakai tanda. Kalau zaman dulu kan dikirimi bunga gitu. Kalau bunganya sudah sampai berarti oh ini siap-siap nih, mempelainya akan datang begitu. Nah, begitu juga kalau kita sudah diberitahu adanya tanda, kok kita diem saja, wah itu bahaya, saudara-saudara. Sekarang saya tunjukkan yang pertama adalah munculnya perang dunia. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca kitab Amos pasal 3 ayat yang ke-7, ya ini satu nubuatan, coba kita baca ya. Kitab Amos pasal yang Kitab Amos pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Sebab Tuhan Yahweh
tidak akan melakukan apapun kecuali dia telah menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi Tuhan itu tidak akan melakukan sesuatu tanpa memberitahu nabi-nabinya. Nah sekarang nabi-nabinya sudah dikasih tahu nih. Yesua sendiri yang turun dan memberitahu sebagai nabi terakhir. Kenapa saya katakan nabi terakhir? Karena Yesua berkata, akulah Alfa dan Omega. Akulah Alef Wetau. Yang awal dan yang akhir. Jadi setelah Yesua tidak ada nabi lagi. Kemudian di kitab Matai atau kitab Matius, pasal yang ke-24 ayat yang ke-7. Karena bangsa akan dibangkitkan melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi kelaparan dan wabah penyakit dan gempa bumi di berbagai tempat. Wah, itu sudah ada tanda-tanda akan munculnya perang, saudara-saudara. Jadi kita mesti berhati-hati karena kondisi keadaan kita sudah sangat genting, kondisi dunia ini, saudara-saudara. Saya sempat mencatat beberapa hal yang penting yang saya perlu bagikan kepada saudara sekalian berkenaan dengan ancaman perang dunia. Pada tahun 2016, saudara, tepatnya di bulan Oktober, UNESCO, itu badan yang ngurusi pendidikan dan kebudayaan, merekomendasikan kepada PBB supaya Israel itu dinyatakan sebagai penjahat perang. Kenapa? Karena Israel membangun pemukiman di tepi barat yang menurut mereka itu milik Palestina. Padahal kalau kita mau mempelajari sejarahnya, itu bukan milik Palestina, itu milik Israel, saudara-saudara. Saudara mesti ngerti sejarahnya. Untuk saudara melihat konsep konfliknya, saudara bisa melihat di video saya. Saya sudah pernah menyampaikan beberapa tahun yang lalu, judulnya adalah History in a Nutshell. Saudara bisa nonton video saya, ketik aja di YouTube, Lukas Sutrisno, kemudian belakangnya History in a Nutshell. Nanti saudara akan ketemukan sejarah konflik bangsa Israel, Bapak Ibu. Nah, kemudian saudara-saudara, di bulan November tahun 2016, Jimmy Carter, itu mantan Presiden Amerika, mengusulkan kepada PBB dengan usulan yang sama, yaitu apa? Supaya Israel itu dianggap sebagai penjahat perang, ditetapkan sebagai penjahat perang. Karena memang kalau saya perhatikan, saudara-saudara, Israel itu ya bukanlah orang gila loh sebetulnya. Kenapa? Karena kalau saya perhatikan, Israel itu seringkali dijaili oleh Palestina. Tapi ketika dijaili, nggak ada yang mengekspos keluar, saudara-saudara. Tapi begitu dibalas sama Israel, wah itu diembuskan keluar. Sehingga dunia itu sudah ngecap, memberikan stigma bahwa Israel itu jahat, begitu. Itu yang dihembus-hembuskan terus, saudara-saudara. Kemudian, pada bulan Desember, ada 5 negara, ya, 5 negara. Ini saya ulang sekali lagi ya, tentang si Jimmy Carter ini, mengusulkan kepada PBB, hal yang sama sebagai penjahat perang dan dibawa ke mahkamah internasional. Akibat dari provokasi beberapa orang ini, pada bulan Desember ada 5 negara, yaitu Mesir, Malaysia, Senegal, Venezuela, New Zealand, untuk mengusulkan supaya mengambil voting Israel dipandang sebagai negara ilegal, saudara-saudara. Dan usulan mereka itu kedengaran
oleh Benyamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri. Ya karuan saja, Benyamin Netanyahu mencak-mencak, saudara-saudara. Dia marah besar. Dia berpikir ini kurang ajar ini negara-negara. Akibatnya apa, saudara-saudara? Benyamin Netanyahu melakukan serangan balasan. Dengan cara apa? Menghambat 5 negara tadi untuk masuk ke Israel. Dan pada waktu dilakukan penyeleksian, ternyata bukan cuma 5 negara, tapi 6 negara yang seharusnya tidak ikut apa-apa. 1 negara itu siapa? Indonesia, saudara-saudara. Jadi akhirnya ada 6 negara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, 6 negara ini itu tentu saja Mesir, Malaysia, Senegal, Venezuela, New Zealand, dan Indonesia. Indonesia ini sebetulnya nggak masuk hitungan. Kenapa? Karena nggak ada hubungan diplomatik, saudara-saudara. Tetapi ikut campur. Dia sering ngutukin Israel. Tetapi Israel itu kalau saya bilang bukan orang gila, saudara-saudara. Faktanya, pada waktu terjadi tsunami besar, terjadi gempa bumi besar, baik yang ada di Aceh maupun yang ada di berbagai tempat di Indonesia, Israel membantu Indonesia. Karena dia hendak melakukan Torah. Sekalipun untuk masuk ke Indonesia dia harus korban. Pesawat El Al itu logonya dikeletek, jadi pesawatnya putih, saudara-saudara. Sekalipun dia harus korban seperti itu, saya punya videonya. Tetapi dia rela menyerahkan bantuan kemanusiaan untuk Indonesia. Tetapi ya bagaimanapun juga Indonesia ini sudah terlalu benci ya dengan Israel. Sehingga ya terus ngutukin sampai hari ini, saudara-saudara. Sehingga yang terjadi apa? Benyamin Netanyahu mempersulit negara-negara untuk masuk ke Israel. Yaitu apa? Kalau dulu mengurus visa ke Israel, itu cuma butuh 8 hari, Bapak Ibu. Tetapi sekarang, termasuk Indonesia, kalau ngurus visa, bukan 8 hari, tapi 1 bulan. Bukan cuman itu, orang-orangnya tidak bisa masuk secara independen. Dia harus ikut tur. Kalau masuk keluyur gitu nggak bisa, saudara-saudara. Seperti misalnya saya mau masuk ke Israel gitu ya, sendiri bersama istri atau keluarga saya, nggak bisa. Harus ikut tur yang telah ditentukan oleh Israel. Kalau tidak, no, nggak bisa. Beda dengan negara-negara lain seperti Belanda. Kemarin waktu kita tur ke Israel, ada yang dari Belanda bisa masuk duluan, saudara-saudara. Jadi lebih gampang lah kalau dari luar. Pengurusan visanya juga gampang. Tapi untuk 6 negara ini, 1 bulan lamanya. Nah, lalu apa, saudara-saudara? Tuhan katakan, kalau saudara mau membaca kitab suci, Tuhan itu pernah ngomong gini, siapapun yang berani mengusik biji mata Tuhan, dia akan berhadapan langsung dengan Tuhan, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara perhatikan ya, 5 negara itu, termasuk Mesir, ekonominya juga kolap, saudara-saudara. Kemudian Senegal, terjadi peperangan di situ. Venezuela, terjadi penjarahan setiap hari. Ekonominya berantakan, saudara-saudara. Kemudian New Zealand sendiri, bahkan saudara waktu yang lalu ada berita dari Christchurch di New Zealand, terjadi gempa, nggak tanggung-tanggung, gempanya itu 59 kali dengan kekuatan 8 skala Richter.
Wah, Tuhan kalau sudah ngamuk luar biasa ya, saudara-saudara. Jadi semua negara-negara itu kacau. Nah, lalu mereka tetap ngotot, saudara-saudara, melakukan voting. Dalam voting itu, ya, 14-1-0. Jadi semua sudah menyetujui bahwa Israel adalah negara ilegal, sekalipun dia adalah negara yang berdaulat, karena dia menjadi negara yang merdeka, saudara-saudara. Nah, pada tanggal 23 Desember, ini yang sempat kami catat, saudara-saudara, tanggal 23 Desember tahun 2016, resolusi PBB nomor 2337 diputuskan bahwa Israel sebagai penjahat perang. Dan hal itu akan disahkan pada tanggal 15 Januari 2017. Dan waktu itu dihadiri oleh 70 negara. Dan itu dilakukan di Prancis, saudara-saudara, di Paris, untuk ambil voting. Votingnya apa? Israel dibagi dua. Separuh untuk Israel, separuh untuk Palestina. Tetapi, saudara-saudara, anehnya pada hari itu, voting mereka untuk membagi Israel menjadi dua wilayah mengalami kegagalan. Kalau saudara melihat pada tanggal 15 Januari yang lalu terjadi satu peristiwa, ya, 15 Januari tahun 2017. Hari itu ada badai yang sangat luar biasa, ada banjir, dan tempat mereka berkumpul listriknya mati dan tidak bisa dibetulkan pada hari itu, saudara-saudara. Satu kota listriknya mati. Sekarang yang jadi pertanyaan, tangan siapakah yang melakukan ini semua? Yang menggagalkan, siapa yang berusaha untuk membelah Israel menjadi dua bagian? Saya punya keyakinan penuh bahwa itu adalah tangan dari Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Karena kalau peristiwa ini terjadi, Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang bakal terjadi. Dunia akan kacau balau, gak karu-karuan. Kenapa sih kok mereka ngotot harus tanggal 15? Karena tanggal 20 Januari, Trump itu naik tahta. Tetapi sayang sekali, saudara-saudara, sekalipun Trump itu naik tahta, 6 minggu kemudian, ucapan Donald Trump ini mencela-mencele, saudara. Yang tadinya mendukung Israel, dia berkata, saya kira usulan-usulan dari banyak negara itu perlu dipertimbangkan deh. Benyamin Netanyahu sempat berang pada waktu itu, saudara-saudara. Jadi saya cukup tertarik bahwa biji mata Tuhan, kalau berani mengusik, dia akan berhadapan dengan Bapa Yahweh sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya beritahu, Anda boleh mengalami banyak sekali hambatan, tetapi satu hal, tidak ada yang bisa menjamah roh saudara, kecuali Ruach HaKodes. Saya punya keyakinan, dengan kita percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasiah, kita pasti selamat, saudara-saudara. Mau mati 100 tahun lagi, mau mati 1 bulan lagi, mau mati nanti malam, sama saja. Ketika kita bisa mempertahankan iman kita, kita pasti selamat, Bapak Ibu. Cuman sayangnya di Indonesia ini, orang tidak paham ya, sehingga menganggap ini perang agama. Itu salah, saudara. Saudara pikir Palestina itu semua Islam, keliru. Palestina itu banyak sekali Kristennya. Bahkan pejabat-pejabatnya dari Yasser Arafat almarhum itu banyak yang Kristen, saudara-saudara.
Tapi karena di Indonesia yang dihembuskan itu Islam perang sama Israel, ya jadi tendensius, saudara. Padahal di situ banyak orang Kristennya juga. Jadi itu jadi isu sentimen begitu. Kemudian kita lihat hal yang kedua, saudara-saudara. Tanda zaman yang kedua, yaitu munculnya nabi-nabi palsu dan tanda-tanda ajaib. Kita bisa lihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-24. Saya bacakan untuk saudara ya. Sebab Hamasyah palsu dan nabi-nabi palsu akan dimunculkan, dan mereka akan memberi tanda-tanda yang dahsyat dan keajaiban-keajaiban, sehingga menyesatkan, bahkan jika mungkin mereka yang terpilih. Jangan heran kalau orang-orang yang sudah terpilih oleh Bapa Yahweh bisa diseret untuk meninggalkan nama besar, nama kudus Bapa Yahweh. Saya tetap bertekad, sampai kapanpun saya tidak akan pernah melepaskan nama Yahweh dari hati saya, dari pikiran saya, dari rasa cinta saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, jangan kita gentar dan lengah dengan keadaan dunia. Nabi-nabi palsu muncul, tanda-tanda ajaib. Ya kalau tanda ajaib mas setan saja bisa bikin. Ngapain kita pusing, saudara-saudara? Tanda ajaib semua bisa. Tetapi satu yang tidak bisa adalah anugerah keselamatan. Dan itu hanya didapat melalui nama Yahweh. Firman Tuhan katakan, Anoki, Anoki, Yahweh, Wa'ain, Abel, Musia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Anoki, Anoki, Yahweh, Wa'ain, Mibal, Adai, Musia. Itu sudah mutlak, saudara-saudara. Nggak bisa diganggu-gugat. Jadi kalau Yesua atau Bapa Yahweh itu sebagai Sang Mesias yang turun ke dalam dunia itu sudah mutlak, Bapak Ibu. Kemudian tanda yang ketiga, yaitu turunnya moralitas manusia. Kalau saudara lihat di dalam kitab 2 Timotius, ayo kita baca saudara-saudara. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat 4. Dan ketahuilah ini, bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Karena manusia akan menjadi pecinta diri sendiri, pecinta uang, pembual, takabur, penghujat, tidak patuh pada orang tua, tidak tahu bersyukur, tidak kudus, tidak kasih sayang, tidak mau berdamai, penuduh, tiada kendali diri, ganas, benci akan kebaikan, pengkhianat, ceroboh, bongah, cinta akan kesenangan lebih daripada cinta akan Elohim. Itu sudah jelas sekali, saudara. Tanda-tanda zaman, manusia semakin egonya kuat. Makanya orang yang senangnya bertengkar itu masuk ke kategori ini, saudara. Ayo, bagi saudara yang suka main Facebook, apakah sampai hari ini saudara masih senang bertengkar? Masih senang gontok-gontokan mempertahankan doktrin saudara masing-masing? Atau berusaha untuk memamerkan doktrinnya, kemudian orang lain dihujat habis-habisan, dimaki-maki, dinyinyirin? Anda termasuk orang di kelompok ini. Anda mesti bertobat. Kemudian tanda yang berikutnya, yaitu tanda-tanda di langit, di laut, dan di darat. Saudara bisa melihat di dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang dan di atas bumi. Kecemasan bangsa-bangsa dalam keputusasaan karena derunya laut dan gelombang. Orang-orang terpingsan-pingsan oleh rasa takut
dan penantian yang menimpa penduduk dunia, sebab kuasa-kuasa langit akan digoncangkan. Itu tanda-tanda yang sudah nyata di depan mata kita loh, saudara-saudara. Tetapi kadangkala kita menganggap enteng. Saya ingin supaya kita betul-betul serius menanggapi kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Kalau saudara lihat beberapa waktu yang lalu, tanda di langit, itu penggenapan dari kitab Gilyahna pasal 12 itu tergenapi. Tanda bintang seperti ini ya. Mungkin saudara bisa lihat di layar kaca, itu ada bintang Virgo dan Leo, mereka membentuk ya. Cuman pemandangan ini bisa dilihat hanya 5 menit saja, saudara-saudara. Kemudian kita lihat tanda yang kelima. Makin banyak yang meragukan akan kedatangan Yesua. Ya, saya tidak usah baca ya, ini panjang. Jadi di Matius 24:19 dan 2 Petrus 3 ayat 7 sampai 12, orang makin banyak meragukan kedatangan Yesua dengan berkata apa? Mana dari dulu orang juga mengatakan Yesua mau datang, omong kosong. Yesua itu tidak akan datang, dia tidak mungkin datang di awan-awan, itu bullshit. Itu kan bikinan manusia. Sekarang mulai muncul wacana-wacana begitu, saudara-saudara. Orang nggak lagi percaya akan kedatangan Tuhan. Sekarang saya mau tanya, kalau zaman anti Hamasia, dunia ini ada Tuhan atau tidak? Ayo, menurut saudara, ketika anti Hamasia berkuasa nanti, dunia ini ada Tuhan atau tidak? Saya jawab tidak ada. Kenapa? Karena Roh Kudus itu sudah kembali. Zaman Roh Kudus berakhir. Dan kembalinya Roh Kudus itu membawa kita semuanya, Bapak Ibu. Kita semua akan menyongsong Tuhan, itu bertepatan dengan kembalinya Roh Kudus ke Samayim. Jadi karena kita satu tujuan bersama dengan Bapa Yahweh dan Yesua, ya mereka pulang, mereka kembali, ya kita dibawa. Kenapa? Karena Bapa Yahweh tahu betul penderitaan di dunia ini kayak apa beratnya nanti. Orang firman Tuhan memberitahu bahwa maut akan lari meninggalkan manusia kok. Ya, jadi kita mesti berhati-hati. Kita lanjut, saudara. Yang keenam, kondisi dunia seperti pada zaman Noah. Dan saya katakan, apa yang terjadi di zaman Noah? Yang terjadi di zaman Noah adalah orang menolak kebenaran. Kalau mereka melakukan dosa, oh itu jelas. Dia menolak kebenaran sekalipun sudah diberi kesempatan. Kalau saudara membaca dalam kitab Yaser, saudara akan temukan bahwa Noah itu memberitakan kebenaran Tuhan. Kitab Yaser apa kitab Henok ya? Kitab Yaser ya, kitab Yaser. Itu 120 tahun loh saudara-saudara. Orang-orang di Magelang ini saja, bahkan tidak ada yang umurnya sampai 120 tahun. Noah memberitakan 120 tahun loh lamanya. Tidak satu jiwa yang dimenangkan coba. Ngeri bukan? Tetapi Tuhan itu tidak berpihak kepada banyaknya orang. Tapi Tuhan itu berpihak kepada orang yang mau melakukan firman-Nya. Firman Tuhan katakan bahwa Noah itu bergaul dengan Elohim. Sekalipun itu hanya keluarga kecil, ya sudah. Noah yang selamat seluruh keluarga. Orang-orang yang tadinya ngetawain, mengejek, menghina, mereka akan menyesal seumur hidup. Dan dia mati dalam kematian yang sangat tragis. Bapak Ibu Saudara, kita memang kelompok kecil. Di Indonesia orang-orang yang memanggil nama Bapa masih sangat sedikit. Walaupun terus bertambah banyak. Tetapi saudara-saudara, sekalipun sedikit,
Tetapi selama kita sejalan dengan apa yang diperintahkan Tuhan, kita pasti akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Lebih baik saudara diem daripada mengatakan Yahweh itu begini-begini. Anda berbahaya loh. Anda berurusan dengan Sang Pencipta. Kita lanjut yang berikutnya, yang ketujuh, saudara-saudara. Dunia sedang menuju ke satu sistem keuangan dan sistem pemerintahan tunggal. Saudara bisa melihat itu di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu pasal 13 ayat 17. Dikatakan, dan supaya setiap orang tidak dapat membeli atau menjual, kecuali dia yang mempunyai tanda atau nama binatang itu atau bilangan namanya. Ayo coba saudara, kemanapun pergi sekarang, kan orang jaga di depan pintu, Pak mohon maaf, tes suhu dulu Pak, dites, dicototin batuknya saudara-saudara, apa itu dahinya, ya dicototin sininya. Itu kan persis sama seperti microchip saudara-saudara. Nanti tanda itu ditaruh di dahi dan di tangan. Ini sedang dilatih kita. Dan itu pasti terjadi. Saya yakin kitab suci kita itu tidak salah, saudara-saudara. Kalau dikatakan Yesua akan datang, dia betul-betul datang. Jangan sampai saudara berkata, enggak datang, bohong itu. Tapi ternyata datang, Anda ketinggalan. Dan saya beritahu, kalau saudara ketinggalan, enggak usah saudara ngelawan untuk dipasangi microchip. Pasang saja, uang saudara enggak mungkin selamat kok. Kenapa? Karena saudara sudah enggak terangkat. Saudara mengalami zaman anti Hamasya. Dan yang terakhir, yang terjadi nanti ketika anti Hamasya datang, saudara-saudara, akan ada jutaan orang yang hilang di seluruh dunia. Ya, ini sebagai gambaran juga ya. Christ returns ya. Millions missing around the world. Wah, itu ceritanya banyak orang-orang yang hilang di dunia ini, saudara-saudara. Kenapa? Karena orang akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Jadi terlepas dari saudara percaya atau tidak, kalau saya percaya. Oleh karena itu, yang perlu dipertanyakan saat ini adalah, kalau Yesua datang, sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesua kelak kembali? Kalau saudara belum siap, bersiaplah dari sejak sekarang. Karena hari-hari ini, saudara akan ada di dalam anugerah yang luar biasa. Engkau akan selalu dilindungi oleh kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Kalau Yesua nanti datang, saudara-saudara, saya sudah enggak lagi perlu mikir pembangunan kehilat di belakang. Enggak perlu, karena kita sudah menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Tetapi selama kita masih diberi kesempatan, berikanlah yang terbaik untuk Bapak Yahweh. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pada pagi hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan pagi ini boleh kami tanamkan di dalam hati kami. Dan kami menjadi semakin lebih dekat mengasihi Engkau, waspada, berjaga-jaga, karena kapanpun Engkau bisa datang kembali untuk yang kedua kali. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Buat hati kami berkobar-kobar rasa cinta yang besar kepada Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasyiah. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yesua HaMasyiah, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Pada saat ini kita tidak ada pengumuman lagi ya saudara-saudara. Jadi selama tidak ada pengumuman, saudara tetap ikuti streaming kita. Nanti streaming kita yang berikutnya adalah hari Rabu seperti biasa jam 6 sore. Jadi karena tidak ada pengumuman, kita akan akhiri kebaktian kita
Saya mengundang Bapak Ibu Saudara Jemaat yang terkasih, dimanapun saudara berada. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi jemaatmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Mereka yang ada di tetangga, mereka yang ada di tempat-tempat yang lain, supaya mereka pulang dengan aman, tentram, damai, sejahtera, selamat sampai di rumah. Mereka yang akan melakukan aktivitas sehari-hari juga Tuhan berkati, beri kesehatan dan kekuatan. Saya berdoa secara khusus agar orang-orang, anak-anakmu semuanya, khususnya mereka yang mengagungkan nama besar Bapa Yahweh, mereka diberikan keistimewaan dalam jalan hidup mereka. Engkau melindungi, menjaga, menuntun mereka, sehingga mereka akan melihat bagaimana besar karya-Mu atas hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecha Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka vihuneka. Isa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk ata bair ufaruk ata besadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne ka ufriat matka ufri fahem teka shikar ala peka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faen. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.